Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Blender. Baik, hari ini saya akan coba menjelaskan berkaitan dengan rigging dasar, di mana setelah kalian membuat modeling yang sudah dibuat, tentunya langkah selanjutnya kalian dapat memberikan penulangan atau rigging pada modeling yang sudah kalian buat. Dan penulangan ini fungsinya untuk supaya modeling yang kalian buat ini tentunya dapat bergerak dan dapat dianimasikan nantinya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini berkaitan dengan periggingan, ada beberapa teknis dan beberapa cara, dan nantinya Anda dapat menyesuaikan kira-kira bagian mana yang menurut Anda paling mudah, ya. Baik, yang pertama di sini kita akan coba membuat periggingan dasar terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan coba buat satu buah objek. Di sini saya coba aktifkan dulu ya ininya. Sebentar. Ya. Kita langsung saja buat satu buah objek. Di sini saya akan masuk atau membuat objeknya menggunakan silinder. Ini silindernya saya akan coba luruskan ke atas sumbu X. Di sini saya akan coba grab atau moving G di sumbu Z. Ya, dia berada di atas sumbu X. Baik, pastikan 3D kursornya di sini ya. Anda aktifkan dan pastikan pada posisi di tengah-tengah sini, di mana nantinya kita akan fungsikan atau kita akan masukkan rigging ya berada di tengah-tengah objek. Tentunya kalau misalnya kita lihat dari anatomi manusia pun, penulangan itu berada di dalam dagingnya ya, diselimuti dagingnya. Jadi kita nanti akan coba membuat tulangnya disesuaikan dengan karakter dari objeknya. Oke, yang kedua setelah kita masukkan objeknya, yang kedua itu kita tentunya masukkan penulangannya. Shift A atau Add, kita langsung masuk ke armatur di sini. Nah, di sini tulangnya dia berada di posisi di dalam untuk melihat, atau kita perlu X-ray tulang ini dengan cara viewport display-nya ya, di bagian kanan di properties kita aktifkan in front ya, supaya dia walaupun di tengah-tengah tetapi pada saat di edit atau bagian front orthographic atau shortcut 15 dia terlihat. Nah, ini kita langsung sesuaikan aja, kita scaling ya. Kita scaling, disesuaikan dengan karakternya atau disesuaikan dengan objeknya. Yang kemudian bagaimana caranya untuk objeknya ini dia bisa melekat atau bersatu dengan tulangnya. Sederhana saja, langsung saja kita pastikan seleksi objeknya terlebih dahulu, yang pertama. Kemudian yang kedua kita seleksi tulangnya, ya, shift untuk menseleksi lebih dari satu objek, dan pastikan dia sudah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah Ctrl P, ya, Ctrl P. Jadi kita langsung set parent to untuk objeknya ke bone, ya, sehingga nantinya pada saat digerakkan tulangnya, objeknya sudah terseleksi ya, gabung. Untuk melihat atau untuk menggerakkan sebuah objek yang sudah dimasukkan tulangnya, kita bisa manfaatkan pada mode pose ya, atau pose mode. Ini kita aktifkan pose mode-nya. Nah, di sini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, dan pastikan dia sudah melekat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita langsung saja buat objek yang kedua, masih dengan silinder. Ini 3D kursornya saya aktifkan, kemudian saya taruh di
samping yang sudah kita buat tadi. Ini saya rubah posenya, mode-nya itu ke dalam object mode. Langsung saja kita buat objek yang sama, Shift A, kemudian mesh, kemudian silinder. Ini saya atur di atas sumbu X, Y, Z, seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat objek ini lebih dari satu. Kita langsung saja klik Shift D untuk duplikat, kemudian kita klik. Ini sudah ada dua objek ya. Langsung saja kita moving atau geser. Shortcutnya adalah G di sumbu Z. Ya, dia supaya rata. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini untuk membuat penulangannya, ini saya coba sedikit pepetkan ya. Kita langsung saja masukkan penulangannya. Bagaimana caranya ketika ada dua objek yang terpisah? Nah, ini nanti untuk penulangannya seperti apa? Ya. Pastikan 3D kursornya di tengah seperti ini. Langsung saja kita masuk ke penulangannya, armatur. Kemudian displaynya kita atur di in front, kita X-ray kan. Kemudian kita scaling, misalnya seperti ini. Anggap saja di antara objek pertama dan objek kedua ini dia adalah sendinya, ya, dimana nanti dia bisa melekuk ya. Ada lekukan yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk tulangnya di sini kita akan buat lebih dari satu tulang. Kita masuk ke dalam edit mode, kita akan coba lakukan extrude. Ya, edit mode atau shortcutnya adalah tab, atau kalian bisa manual di sebelah sini. Kita seleksi di ujungnya, kemudian kita lakukan extrude. Ya, disesuaikan dengan objeknya. Kalau misalnya sudah, kita kembalikan lagi ke object mode. Nah, untuk menyatukannya sama seperti langkah yang pertama. Kita seleksi objek yang terlebih dahulu, objek yang pertama terlebih dahulu, kemudian kita seleksi tulangnya. Kemudian pastikan tulang yang terseleksi itu adalah bagian bawah. Karena untuk bagian atas dia memiliki tulang tersendiri ya, tulang yang kedua yang sudah kita buat barusan. Nah, caranya adalah kita masuk ke dalam pose mode dan pastikan yang terseleksi itu adalah kita klik shift untuk seleksi lebih dari satu objek, adalah tulang yang paling bawah ya, bukan yang paling atas, bukan yang paling atas tapi yang paling bawah. Dan pastikan objek yang pertama atau objek yang bawah di tulang yang bawah. Kalau sudah, lakukan hal yang sama, tinggal Ctrl P, kita set parent to bone. Kemudian kita kembali lagi ke object mode. Ini kalau misalnya kita gerakan tadi dia sudah bergerak ya, seharusnya sudah menyatu. Untuk yang kedua, kita seleksi objek yang kedua, kemudian kita seleksi tulangnya, kita masuk ke dalam pose mode, dan pastikan yang terseleksi itu adalah tulang yang kedua. Nanti dia ada line warna biru ini yang menandakan bahwa tulangnya telah terseleksi sesuai dengan yang kalian pilih. Kita langsung aja Ctrl P, set parent to bone. Ya. Kalau misalnya sudah, kita bisa lakukan pergerakan di sini. Misalnya kita rotasikan, ya ini dia sudah tersambung ya. Nah, nanti di sini bisa kalian sesuaikan dengan objek masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian teknis yang ketiga di sini kursornya saya akan coba 3D kursornya saya akan coba pindahkan kembali di sebelah sini lah ya. Kemudian saya aktifkan lagi select box-nya. Yang ketiga ini adalah kasusnya objeknya ini dia terpisah. Nah, ini kita akan membuat bagaimana kasusnya ketika objeknya dia menyatu. Seperti halnya kita membuat tangan ya, antara bahu dan siku, antara pergelangan tangan dia kan menyatu ya, nanti bisa disesuaikan. Langsung saja kita akan buat objek yang sama, Shift A, kemudian mesh, silinder. Nanti silinder ini kita akan coba edit sedikit ya, sebentar. Kita atur di atas sumbu X. Kemudian ini kita akan edit sedikit. Kita akan aktifkan viewport shading-nya, atau shortcut-nya adalah Z4 ya. Di sini ada aktifkan wireframe
viewport shadingnya itu kita pilih wireframe, kemudian kita masuk ke edit mode. Di sini kita seleksi bagian atasnya, dimana kalau misalnya ada objek yang dia menyatu dan akan dibuat pergelangan, dibuat siku atau sendi yang sifatnya dia bisa bergerak, tentunya kita harus tambahkan line, ya. Analoginya adalah ketika ranting itu dipatahkan karena ranting ketika dipatahkan itu dia tidak ada garis atau lekukan. Kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah benda atau barang, tentunya line ini kita perlukan. Ya, seperti halnya analoginya sedotan ya, yang kita bengkokkan, yaitu dia memiliki banyak garis, tentunya pada saat dilekukan dia bisa dilakukan ya. Tapi kalau misalnya sedotannya dia tidak ada lekukannya, ya nggak bisa dilakukan atau garisnya. Ini kita tambahkan aja langsung, kita seleksi ujungnya, kita extrude di sumbu Z supaya rapi. Extrude lagi di sumbu Z. Nah, ini nantinya akan kita fungsikan pergerakannya ya, supaya tidak pecah nanti. Kita langsung saja coba buat objek yang kedua, misalnya seperti ini. Ini saya lakukan lagi, kita extrude lagi, kemudian objek yang ketiga extrude lagi. Seperti ini ya, kurang lebih. Kalau misalnya sudah, kita kembali lagi ke object mode. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, 3D kursornya sudah dimasukkan ke dalam tengahnya, kita masukkan tulangnya, ya, Shift A, kemudian armatur, kita viewport display-nya kita masukkan ke in front, ini supaya terlihat. Kita lakukan wireframe saja, ya. Ini saya scaling, misalnya seperti ini. Kemudian kita akan lakukan extrude pada tulang, kita masuk ke dalam edit mode, atau shortcutnya adalah tab, kemudian saya extrude, seperti ini. Kemudian yang ketiga saya extrude seperti ini. Ya, dia ada 3 objek dan 3 tulang. Kalau misalnya sudah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini agak sedikit lebih mudah berkaitan dengan tadi harus satu-satu dimasukin untuk bagaimana caranya memasukkan objek dan tulangnya. Tapi untuk kali ini, ketika dia objeknya adalah sudah menyatu, Anda langsung bisa fungsikan set parent-nya itu dia otomatis. Jadi kita seleksi dulu objek yang pertama, ya objek yang secara keseluruhan ini. Kemudian kita seleksi tulangnya. Kemudian kita langsung Ctrl P. Nah, di sini set parent-nya itu kita lakukan with automatic ways, ya. Kita aktifkan, kemudian kita langsung masuk ke dalam pose mode. Nah, di sini kalau misalnya kita gerakan, ya dia sudah tergabung ya. Kita rotasikan misalnya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya. Nah, di sini toleransi-toleransi berkaitan dengan lekukannya nanti silahkan dipikirkan di masing-masing kalian ya. Tentunya kalau misalnya lekukannya kalian terlalu lekuk, ya nanti silahkan buat outline-nya atau garisnya lebih dari yang semestinya gitu ya. Ini kalau misalnya kita lakukan, dia toleransinya kurang lebih seperti ini. Oke, gitu ya. Untuk untuk rigging dasar berkaitan dengan fungsi-fungsinya, kita lanjutkan di materi selanjutnya.